Halo, apa kabar Ruang Kita Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Bersama saya Riza Palepi, siap menemani Anda. Dan inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Dalam kesempatan tersebut, PLN memastikan pasokan listrik nasional dalam kondisi aman untuk menghadapi arus mudik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo menyebut beban puncak listrik diproyeksikan mencapai 47,20 gigawatt dengan daya mampu pasok sebesar 51,61 gigawatt sehingga masih tersedia cadangan daya sekitar 4,41 gigawatt. Untuk menjaga keandalan listrik selama periode siaga, PLN menyiagakan sekitar 72.000 personil di lebih dari 4.000 posko siaga di seluruh Indonesia. Selain itu, PLN juga menyiapkan 1.681 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum di hampir 1.000 lokasi sepanjang jalur mudik utama Sumatera Jawa Bali guna mendukung perjalanan pemudik pengguna kendaraan listrik jelang Idul Fitri. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan tidak terdapat bangunan, antena maupun konstruksi lainnya yang berada terlalu dekat dengan jaringan listrik PLN. Keberadaan bangunan tinggi yang melanggar jarak aman dengan jaringan listrik berpotensi menimbulkan gangguan kelistrikan serta membahayakan keselamatan masyarakat di sekitarnya. Dalam kegiatan tersebut, tim PLN UP3 Palembang melakukan inspeksi lapangan sekaligus memberikan sosialisasi kepada pemilik bangunan, para pekerja proyek, serta masyarakat di sekitar lokasi terkait potensi bahaya listrik dan pentingnya menjaga jarak aman dengan jaringan listrik. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat agar lebih waspada terhadap aktivitas pembangunan yang berada di dekat jaringan listrik. Tim leader K3L PLN UP3 Palembang, Theo Andini Putri, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mengutamakan aspek keselamatan masyarakat di sekitar jaringan listrik. Selain itu, PLN juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga keamanan jaringan listrik dengan segera melaporkan apabila menemukan potensi bahaya kelistrikan di lingkungan sekitar melalui layanan resmi PLN. Melalui kegiatan ini, PLN UP3 Palembang berharap kesadaran masyarakat terhadap keselamatan kelistrikan semakin meningkat, sehingga potensi gangguan maupun kecelakaan akibat listrik dapat diminimalisir. Ini adalah program pengumpulan dana dari karyawan-karyawan PLN UP3 Jambi secara sukarela untuk melistriki masyarakat yang masih membutuhkan. Program yang berasal dari donasi sukarela pegawai PLN ini telah berjalan sejak 2020 dan hingga kini telah membantu lebih dari 44.000 keluarga mendapatkan akses listrik secara gratis. Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto mengatakan, program ini menjadi wujud kepedulian insan PLN untuk menghadirkan listrik sekaligus harapan baru bagi masyarakat yang belum menikmati listrik secara mandiri. Melalui program ini, PLN berharap semakin banyak keluarga prasejahtera yang dapat menikmati listrik sehingga dapat mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui kegiatan apel siaga serta pengecekan peralatan kerja yang digelar di wilayah Talang Baban, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran manajemen, pegawai, serta tim teknis lapangan. Dalam apel tersebut, seluruh petugas diingatkan untuk selalu mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam setiap aktivitas pekerjaan di lapangan. Setelah apel, kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan berbagai peralatan kerja yang akan digunakan petugas,
mulai dari perlengkapan pemeliharaan jaringan hingga kelengkapan alat pelindung diri seperti sarung tangan isolasi, sepatu pelindung, dan perlengkapan keselamatan lainnya. Petugas juga melakukan simulasi pemasangan sistem pengamanan jaringan serta pemasangan rambu peringatan guna memastikan area kerja tetap aman bagi petugas maupun masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan. Manajer PLN ULP Muara Sabak mengatakan kesiapan personel dan peralatan ini merupakan langkah antisipatif untuk meminimalkan potensi gangguan listrik, terutama pada periode Ramadan hingga jelang Idul Fitri ketika kebutuhan listrik masyarakat cenderung meningkat. Melalui penguatan budaya keselamatan kerja dan kesiapsiagaan personel di lapangan, PLN berharap pasokan listrik tetap andal sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan nyaman. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui aksi tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB yang melakukan pemeliharaan jaringan listrik tanpa melakukan pemadaman kepada pelanggan. Tim PDKB yang dikenal sebagai pasukan khusus dalam pemeliharaan jaringan listrik ini melakukan berbagai pekerjaan teknis langsung pada jaringan yang masih bertegangan. Metode ini memungkinkan proses pemeliharaan serta peningkatan kualitas sistem distribusi tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Dalam pelaksanaannya, para petugas menggunakan peralatan khusus berstandar tinggi dan bekerja dengan tingkat ketelitian tinggi. Seluruh pekerjaan juga dilakukan dengan mengikuti prosedur keselamatan kerja yang ketat serta penggunaan alat pelindung diri lengkap. Asisten Manajer Jaringan dan Konstruksi PLN UP3 Bengkulu, Sugiharto, mengatakan metode PDKB menjadi solusi efektif dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan tanpa perlu melakukan pemadaman listrik. Sementara itu, Manajer PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, menegaskan bahwa kesiapan tim PDKB menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan listrik selama periode siaga Ramadan hingga jelang Idul Fitri. Melalui berbagai upaya pemeliharaan dan kesiapsiagaan personel di lapangan, PLN berharap pasokan listrik di wilayah Bengkulu tetap andal sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan merayakan Idul Fitri dengan aman dan nyaman. PLN menyiapkan sistem pengamanan listrik berlapis mulai dari UPS, genset cadangan hingga backup penyulang, serta menyiagakan personel teknis di lokasi kegiatan. Manajer PLN UP3 Palembang Arif Azani mengatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar tanpa gangguan kelistrikan. Dengan kesiapan sistem kelistrikan yang optimal serta sinergi yang kuat antar instansi, diharapkan seluruh rangkaian kunjungan Kapolri di Sumatera Selatan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Program pasar murah ini digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau menjelang Idul Fitri. General Manager PLN WDS 2 JP Adi Herlambang mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PLN agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hasil dari program ini juga akan disalurkan untuk mendukung penyambungan listrik maupun penambahan daya di berbagai fasilitas umum seperti rumah ibadah. Program yang berasal dari donasi pegawai PLN ini bertujuan untuk membantu warga kurang mampu agar dapat menikmati listrik secara mandiri di rumahnya. Manajer PLN ULP Pagar Alam Isweni Dahlia Sari mengatakan, program ini merupakan bentuk kepedulian PLN untuk menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara itu, Pak Sujadi mengaku sangat bersyukur karena kini keluarganya dapat menikmati listrik sendiri, sehingga anak-anak bisa belajar dengan lebih nyaman di rumah.
PLN berharap program ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi warga menjelang Idul Fitri. Pemeliharaan dilakukan melalui pemeriksaan konstruksi jaringan, pengetatan sambungan, pembersihan jalur jaringan, serta pengecekan peralatan distribusi seperti trafo dan perlengkapan proteksi. Manajer PLN WLP Tebing Tinggi Dedi Setiawan mengatakan kegiatan ini dilakukan sebelum masa siaga untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan ibadah dengan nyaman tanpa gangguan listrik. Sementara itu, manajer PLN UP3 Lubuk Linggau Mo Julnansya Nugroho menambahkan, pemeliharaan jaringan dan kesiapsiagaan petugas terus ditingkatkan guna menjaga keandalan pasokan listrik menjelang Idul Fitri. Pemasangan jaring dilakukan sebagai langkah pemeliharaan preventif untuk mengurangi potensi gangguan listrik yang kerap disebabkan oleh satwa liar, seperti tupai yang melintas di jaringan listrik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas pelayanan teknik PLN WLP Teluk Segara dengan pengawasan tim keselamatan dan kesehatan kerja guna memastikan seluruh proses pekerjaan berjalan sesuai standar keselamatan. Sebelum pekerjaan dimulai, petugas terlebih dahulu mengikuti briefing keselamatan kerja, pengecekan peralatan. Selanjutnya, tim melakukan evaluasi lokasi untuk mengidentifikasi titik-titik yang rawan gangguan sebelum melakukan pemasangan jaring pada jaringan distribusi listrik. Manajer PLN WLP Teluk Segara, Febri Doni, mengatakan pemasangan jaring tupai ini merupakan salah satu langkah preventif PLN untuk menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Sementara itu, manajer PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, menegaskan bahwa pemeliharaan jaringan secara berkala menjadi langkah penting dalam memastikan kualitas layanan kelistrikan tetap terjaga. Melalui upaya ini, PLN berharap keandalan jaringan listrik di wilayah Bengkulu Tengah, khususnya Kecamatan Pondok Kelapa, dapat terus meningkat sehingga masyarakat dapat menikmati pasokan listrik yang stabil dan andal jelang Idul Fitri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui aksi tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB yang melakukan pemeliharaan jaringan listrik tanpa melakukan pemadaman kepada pelanggan. Tim PDKB yang dikenal sebagai pasukan khusus dalam pemeliharaan jaringan listrik ini melakukan berbagai pekerjaan teknis langsung pada jaringan yang masih bertegangan. Metode ini memungkinkan proses pemeliharaan serta peningkatan kualitas sistem distribusi tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Dalam pelaksanaannya, para petugas menggunakan peralatan khusus berstandar tinggi dan bekerja dengan tingkat ketelitian tinggi. Seluruh pekerjaan juga dilakukan dengan mengikuti prosedur keselamatan kerja yang ketat serta penggunaan alat pelindung diri lengkap. Asisten Manajer Jaringan dan Konstruksi PLN UP3 Bengkulu, Sugiharto, mengatakan metode PDKB menjadi solusi efektif dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan tanpa perlu melakukan pemadaman listrik. Sementara itu, Manajer PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, menegaskan bahwa kesiapan tim PDKB menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan listrik selama periode siaga Ramadan hingga jelang Idul Fitri. Melalui berbagai upaya pemeliharaan dan kesiapsiagaan personel di lapangan, PLN berharap pasokan listrik di wilayah Bengkulu tetap andal sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan merayakan Idul Fitri dengan aman dan nyaman. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan tidak terdapat bangunan, antena maupun konstruksi lainnya yang berada terlalu dekat dengan jaringan listrik PLN.
Keberadaan bangunan tinggi yang melanggar jarak aman dengan jaringan listrik berpotensi menimbulkan gangguan kelistrikan serta membahayakan keselamatan masyarakat di sekitarnya. Dalam kegiatan tersebut, tim PLN UP3 Palembang melakukan inspeksi lapangan sekaligus memberikan sosialisasi kepada pemilik bangunan, para pekerja proyek, serta masyarakat di sekitar lokasi terkait potensi bahaya listrik dan pentingnya menjaga jarak aman dengan jaringan listrik. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat agar lebih waspada terhadap aktivitas pembangunan yang berada di dekat jaringan listrik. Tim leader K3L PLN UP3 Palembang, Theo Andini Putri, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mengutamakan aspek keselamatan masyarakat di sekitar jaringan listrik. Selain itu, PLN juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga keamanan jaringan listrik dengan segera melaporkan apabila menemukan potensi bahaya kelistrikan di lingkungan sekitar melalui layanan resmi PLN. Melalui kegiatan ini, PLN UP3 Palembang berharap kesadaran masyarakat terhadap keselamatan kelistrikan semakin meningkat, sehingga potensi gangguan maupun kecelakaan akibat listrik dapat diminimalisir. Pemeliharaan dilakukan melalui pemeriksaan konstruksi jaringan, pengetatan sambungan, pembersihan jalur jaringan, serta pengecekan peralatan distribusi seperti trafo dan perlengkapan proteksi. Manajer PLN WLP Tebing Tinggi Dedi Setiawan mengatakan kegiatan ini dilakukan sebelum masa siaga untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas dan ibadah dengan nyaman tanpa gangguan listrik. Sementara itu, manajer PLN UP3 Lubuk Linggau, Mo Julnansya Nugroho menambahkan, pemeliharaan jaringan dan kesiapsiagaan petugas terus ditingkatkan guna menjaga keandalan pasokan listrik menjelang Idul Fitri. Pemasangan jaring dilakukan sebagai langkah pemeliharaan preventif untuk mengurangi potensi gangguan listrik yang kerap disebabkan oleh satwa liar, seperti tupai yang melintas di jaringan listrik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas pelayanan teknik PLN ULP Teluk Segara dengan pengawasan tim keselamatan dan kesehatan kerja guna memastikan seluruh proses pekerjaan berjalan sesuai standar keselamatan. Sebelum pekerjaan dimulai, petugas terlebih dahulu mengikuti briefing keselamatan kerja, pengecekan peralatan. Selanjutnya, tim melakukan evaluasi lokasi untuk mengidentifikasi titik-titik yang rawan gangguan sebelum melakukan pemasangan jaring pada jaringan distribusi listrik. Manajer PLN ULP Teluk Segara, Febri Doni, mengatakan pemasangan jaring tupai ini merupakan salah satu langkah preventif PLN untuk menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Sementara itu, manajer PLN UP3 Bengkulu, Teguh Aang Harmadi, menegaskan bahwa pemeliharaan jaringan secara berkala menjadi langkah penting dalam memastikan kualitas layanan kelistrikan tetap terjaga. Melalui upaya ini, PLN berharap keandalan jaringan listrik di wilayah Bengkulu Tengah, khususnya Kecamatan Pondok Kelapa, dapat terus meningkat sehingga masyarakat dapat menikmati pasokan listrik yang stabil dan andal jelang Idul Fitri. PLN menyiapkan sistem pengamanan listrik berlapis mulai dari UPS, genset cadangan hingga backup penyulang, serta menyiagakan personel teknis di lokasi kegiatan. Manajer PLN UP3 Palembang Arif Azani mengatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar tanpa gangguan kelistrikan. Dengan kesiapan sistem kelistrikan yang optimal serta sinergi yang kuat antar instansi, diharapkan seluruh rangkaian kunjungan Kapolri di Sumatera Selatan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Program pasar murah ini digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau menjelang Idul Fitri. General Manager PLN WDS 2JP Adi Herlambang mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian PLN agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hasil dari program ini juga akan disalurkan untuk mendukung penyambungan listrik maupun penambahan daya di berbagai fasilitas umum seperti rumah ibadah. Program yang berasal dari donasi pegawai PLN ini bertujuan untuk membantu warga kurang mampu agar dapat menikmati listrik secara mandiri di rumahnya. Manajer PLN WLP Pagar Alam Isweni Dahlia Sari mengatakan, program ini merupakan bentuk kepedulian PLN untuk menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara itu, Pak Sujadi mengaku sangat bersyukur karena kini keluarganya dapat menikmati listrik sendiri, sehingga anak-anak bisa belajar dengan lebih nyaman di rumah. PLN berharap program ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi warga menjelang Idul Fitri. Ini adalah program pengumpulan dana dari karyawan-karyawati se-PLN UP3 Jambi secara sukarela untuk melistriki masyarakat yang masih membutuhkan. Program yang berasal dari donasi sukarela pegawai PLN ini telah berjalan sejak 2020 dan hingga kini telah membantu lebih dari 44.000 keluarga mendapatkan akses listrik secara gratis. Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto mengatakan, program ini menjadi wujud kepedulian insan PLN untuk menghadirkan listrik sekaligus harapan baru bagi masyarakat yang belum menikmati listrik secara mandiri. Melalui program ini, PLN berharap semakin banyak keluarga prasejahtera yang dapat menikmati listrik sehingga dapat mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui kegiatan apel siaga serta pengecekan peralatan kerja yang digelar di wilayah Talang Baban, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran manajemen, pegawai, serta tim teknis lapangan. Dalam apel tersebut, seluruh petugas diingatkan untuk selalu mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam setiap aktivitas pekerjaan di lapangan. Setelah apel, kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan berbagai peralatan kerja yang akan digunakan petugas, mulai dari perlengkapan pemeliharaan jaringan hingga kelengkapan alat pelindung diri seperti sarung tangan isolasi, sepatu pelindung, dan perlengkapan keselamatan lainnya. Petugas juga melakukan simulasi pemasangan sistem pengamanan jaringan serta pemasangan rambu peringatan guna memastikan area kerja tetap aman bagi petugas maupun masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan. Manajer PLN ULP Muara Sabak mengatakan kesiapan personel dan peralatan ini merupakan langkah antisipatif untuk meminimalkan potensi gangguan listrik, terutama pada periode Ramadan hingga jelang Idul Fitri ketika kebutuhan listrik masyarakat cenderung meningkat. Melalui penguatan budaya keselamatan kerja dan kesiapsiagaan personel di lapangan, PLN berharap pasokan listrik tetap andal sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan nyaman. Dalam kesempatan tersebut, PLN memastikan pasokan listrik nasional dalam kondisi aman untuk menghadapi arus mudik. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyebut beban puncak listrik diproyeksikan mencapai 47,20 gigawatt dengan daya mampu pasok sebesar 51,61 gigawatt sehingga masih tersedia cadangan daya sekitar 4,41 gigawatt. Untuk menjaga keandalan listrik selama periode siaga, PLN menyiagakan sekitar 72.000 personil di lebih dari 4.000 posko siaga di seluruh Indonesia.
Selain itu, PLN juga menyiapkan 1.681 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum di hampir 1.000 lokasi sepanjang jalur mudik utama Sumatera, Jawa, Bali guna mendukung perjalanan pemudik pengguna kendaraan listrik jelang Idul Fitri. Baik pemirsa, sajian berita terakhir tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Riza Palepi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.